Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 409. Ilusi sejati bulan dan bintang yang terang menyinari dua bayangan yang berterbangan ke kiri dan ke kanan. Ketika sinar bulan akhirnya menghiasi wajah mereka, cukup jelas siapa mereka. Dua ayah dan anak itu terbang dengan kecepatan tinggi selama 2 bulan untuk tiba di Menara Huayu. Dikirim ke jalan kenangan, Zuo Fan terus menghela nafas. Lucu bagaimana pertama kali dia datang sebagai pencuri, tidak berbeda dengan kali ini juga. Dan untuk barang yang sama juga. Jika Yun Xuanji tidak memberitahunya bahwa dia berada di luar takdir, dia akan berpikir bahwa surga sedang mempermainkannya. Ayah, bukankah itu hanya bahan kelas 8? Kami hanya bisa meninju saat kami mencari di sekitar. Mengapa menunggu malam untuk menyelinap? Itu buruk untuk citra saya yang dimuliakan. Gu Santong menggerutu. Zuo Fan tertawa, Sanzi muda, kamu tidak mengerti. Jika semudah itu, gerbang kekaisaran pasti sudah melakukannya. Wanita Menara Huayu itu tangguh. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dari mereka dalam 1.000.000 tahun kecuali mereka memberikannya kepada kamu. Selain itu, saya tidak ingin membakar jembatan dengan mereka. Zuo Fan menghela nafas, melihat ke gedung tinggi, hilang dalam ingatannya. Memutar matanya, Gu Santong berbisik, bagaimana kamu bisa melakukan itu ketika kamu memaksa mereka untuk memberitahu kamu di mana perbendaharaan mereka? Hihihi, dasar anak bodoh, apakah kamu lupa trik terakhir ayahmu? Biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Zuo Fan membuka sayap hantu laut di langit, cahaya birunya bersinar lebih terang di bawah sinar bulan. Para murid yang berpatroli di gedung bunga melayang, melihat ke atas dengan kaget. Zuo Fan kemudian mengepak dan sinar biru memercik pada para murid, membuat mereka jatuh pingsan. Zuo Fan terbang di sekitar bangunan bunga melayang, membuat setiap murid tersesat dalam ilusi biru yang memesona. Pak, penjaga di luar pintu runtuh dan nenek, yang sedang berkultivasi, mengerutkan kening. Xiao Yu, ada apa? Apa yang dilihatnya adalah cahaya biru kabur di luar jendela. Nenek membuka pintu, waspada. Sebuah bas memasuki telinganya dan dia bergidik. Dia melangkah keluar dan melihat sekeliling. Itu sunyi dengan pengecualian Xiao Yu yang hilang di pintu. Kemana anak itu lari? Nenek bertanya-tanya. Sebuah tangisan dan beberapa langkah mendekat. Nenek, seseorang mencuri akar bodi. Apa? Nenek membeku, menyaksikan pengawas Iris bergegas bersama sekelompok murid, cepat katakan. Padaku, tidak ada yang tahu di mana akar bodi disembunyikan. Bagaimana seseorang bisa mencurinya? Nenek, itu benar. Orang itu mengenakan jubah hitam, memegang akar bodi di tangannya. Saya baru saja mengirim murid untuk mengejar. Pengawas Iris terengah-engah. Nenek melanjutkan, tenang. Sudahkah kamu melihatnya dengan jelas? Apakah kamu yakin itu adalah akar bodi, atau hanya tipuan untuk menipu kita dengan yang palsu lalu mencurinya? Nenek, ini nyata. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku juga memeriksa tempat persembunyiannya dan ternyata terbuka. Pengawas Iris panik. Nenek mengangguk, ayo kita periksa. Mereka semua mengelilinginya untuk melindunginya saat dia berlari. Namun hanya ada satu orang di belakangnya. Dan di matanya, nenek berlari sendirian, tanpa murid dan pengawas Iris di sekitarnya. Namun di kaki orang itu adalah Xiao Yu, tidak sadarkan diri. Ayah, apakah wanita itu berjalan sambil tidur? Kenapa dia monolog? Apa dia tidak bisa melihat kita? Gu Santong melambaikan tangannya di depan nenek. Dengan 3 lingkaran cahaya emas yang berkedip di mata kanannya, Zuo Fan mencibir. Ini adalah mata dewa dari tahap ketiga dari kekosongan ayahmu, dunia meraj. Dia terjebak dalam ilusi saya tanpa sepengetahuannya. Melalui ilusi dia akan membawa kita ke akar bodi. Kami hanya akan mengambil ramuannya, membiarkannya pingsan dan tidak ada yang lebih bijaksana. Mereka akan menyalahkan gerbang kekaisaran, tentu saja, dan kita akan bebas, tetap sekutu. Hihihi. Ayah, kamu sangat licik, padahal, matamu itu luar biasa. Kami sudah lama tidak bertemu dan ini sudah di panggung ketiga. Gu Santong terkikik saat dia membuat wajah di depan nenek. Zuo Fan tersenyum karena telah membuang masalah pada orang lain dan menambahkan, Sanzi muda, wanita cantik ini lebih dari yang terlihat. Dia berjalan di belakang orang lain, mengawasi langkah kaki semua orang dan kemana mereka pergi, untuk menghindari orang asing di antara mereka yang ingin mengetahui rahasia mereka. Tapi ilusi ini dibangun dari pikirannya, berisi perilaku dan gaya berjalan setiap orang. Bagaimana bisa ada celah? Tidak peduli seberapa hati-hati, dia tidak akan menemukan apapun. Gu Santong mengangguk di sebelahnya, orang-orang ini sangat berhati-hati. Jika itu saya tidak akan terlalu memikirkannya. Itulah tepatnya mengapa kamu jatuh pada janji itu 300 tahun yang lalu. Orang-orang ini bukan tandinganmu, tetapi masing-masing lebih cerdas dan lebih bijaksana dari seluruh hidupmu. Zuo Fan berbicara dengan bebas. Gu Santong terdiam. Dia memiliki 2 tinju yang dapat diandalkan di sana. Bahkan jika dia tidak halus, siapa yang masih mengacaukannya? Nenek membawa keduanya ke kolam yang jernih. Dia membuat tanda dan dengan teriakan, dia menunjuk ke kolam. Air mengaduk, mengelak ke samping dan memperlihatkan sebuah gua. Gerbang tembaga setinggi 10 meter bergemuruh terbuka dengan nyanyian khusus lainnya. Zuo Fan menangis. Tidak dalam 1.000.000 tahun dia akan mengetahui bahwa akar bodi tersembunyi di sini. Tidak ada yang akan pernah berpikir untuk mencari di sini.
Ketiganya berjalan lebih dalam ke dalam gua, dengan nenek melucuti perangkap, susunan, atau mekanisme apapun yang dipasang. Mereka tiba di sebuah stand di tengah sebuah ruangan kecil yang memegang sebuah kotak. Membukanya mengungkapkan akar bodi. Zuofan tidak akan pernah melupakan aroma manis dan cahaya hijau. Mengerti, Zuofan dan Gu Santong terkikik. Tapi nenek hanya melihat peti yang terbuka dan bergidik ketakutan. Pi itu hilang. Ayah, pukul dia. Gu Santong mengambil kotak itu. Nenek masih tidak menyadarinya. Zuofan menghela nafas dan mengangguk. Maaf, nenek. Sebelum dia sempat, nenek menangis. King Cheng, maafkan aku. Kamu mengatakan kepada saya untuk menjaga bangunan bunga melayang sebelum pergi. Tetapi saya tidak dapat melindungi pusaka kita yang berharga. Gemuruh, telapak tangan Zuofan berhenti dalam keraguan. Su King Cheng tidak dalam pengasingan, dia pergi. Nenek, jangan sedih. King Cheng akan pergi untuk sementara waktu. Dia akan segera kembali. Ilusi pengawas iris berbicara. Nenek menggelengkan kepalanya, meratap, dia tidak akan kembali. Untuk menyelamatkan gadis Sue itu, dia membuat kesepakatan dengan pemimpin sekte surga mistik. Aku tahu pasti dia tidak akan kembali. Dan aku bahkan tidak bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Alisnya bergetar, jantung Zuofan menegang. Sekarang dia memikirkannya, ancoring Soul Beat yang digunakan untuk menyelamatkan Ning Er tidak mungkin berasal dari Menara Huayu, sebuah rumah belaka. Su King Cheng telah membuat perjanjian dengan sekte surga mistik untuk mendapatkannya. Dengan cara yang sama dia membuat kesepakatan dengan Xie Weiwei dari Demon Scheming Sekte. Tapi kenapa dia melakukannya? Menyimpan Ning Er tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa mengorbankan dirinya sendiri? Zuofan merasakan sakit di hatinya. Tangannya gemetar tetapi dia tidak tahan untuk menyerang. Ayah, ada apa? Aku akan melakukannya jika kamu tidak bisa. Gu Santong melihatnya hanya berdiri di sana dan berpikir untuk membantu. Pak, Zuofan meraih tangan Gu Santong yang kini menatapnya dengan aneh. Wus lingkaran cahaya mata kanannya menghilang dan dunia meraj hancur berantakan. Nenek terbangun dari ilusi dan menoleh ke keduanya dengan kaget. Melihat akar bodi di tangannya, dia tercengang. Zuofan, kita adalah sekutu. Mengapa, nenek? Kekacauan akan menyebar ke seluruh negeri. Bawa semua orang di Menara Huayu ke klan Luo. Aku berjanji akan melindungimu. Adapun bodi Root, saya akan mengambilnya. Dia menarik Gu Santong dan dengan kilatan lingkaran emas, mereka pergi. Hanya seorang nenek yang putus asa yang tertinggal. Gu Santong bahkan lebih bingung. Ayah, mengapa kamu menunjukkan dirimu? Aku tidak ingin berbohong. Zuofan menghela nafas, terbang dengan Gu Santong lebih jauh.